Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar, para penyimak dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang Allah kasih kemudahan untuk kita bisa beramal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga amal-amal ibadah kita di bulan suci ini, mulai dari puasa, baca Al-Quran, bangun malam dan yang lainnya, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pertemuan yang kelima sekarang ini kita masih bersama guru kita semua, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, dengan kitab beliau Bughiyatul Talib Al-Manhul. Ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa yang masih jadi ranah di dalam perdebatan ulama. Artinya ulama masih berbeda pendapat, ada yang mengatakan membatalkan puasa, ada yang mengatakan tidak. Dan yang kemudian yang kedua akan kita lanjut kepada pembahasan hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawi. Hal tersebut tidak akan membatalkan puasa secara zahir, artinya secara hukum fikih orang puasa tersebut masih sah dianggap puasanya, akan tapi pahala yang dilakukannya akan hilang. Dan insyaallah kalau ada waktu akan kita lanjut kepada pembahasan hal-hal yang dimakruhkan bagi orang berpuasa di siang hari puasa. Yang pertama akan kita bahas adalah hal-hal yang ulama berbeda pendapat apakah hal tersebut membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama adalah yang al-hijamah. Al-hijamah itu adalah bekam. Ketika seorang di siang hari berpuasa kemudian membekam, apakah hal tersebut akan membatalkan puasa atau tidak? Ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yaitu menurut jumhur ulama, dari mulai madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kemudian madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, mengatakan orang yang membekam di siang hari puasa tidak akan membatalkan puasa, baik yang membekam atau yang dibekam, seperti yang Nabi SAW sabdakan dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrim, wahtajama wa huwa shaim. Nabi itu membekam ketika Nabi sedang ihram, dan Nabi membekam juga, dan Nabi dibekam di saat beliau juga berpuasa. Artinya dari hadis tersebut bahwa kita bisa pahami bahwa membekam tidak akan membatalkan puasa, akan tapi ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu anhu bahwa membekam itu adalah membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa yang ulama masih berbeda pendapat adalah bercelak. Bercelak ini hukumnya adalah sunnah bagi siapapun yang tidak melakukan puasa, karena disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yunbitus sya'ar. Bercelaklah kalian wahai umatku, kata Nabi SAW, dengan ismid. Ismid itu adalah celak yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Karena hal tersebut, hal bercelak itu adalah akan menajamkan penglihatan. Jadi siapapun yang mempunyai kelemahan di dalam penglihatan dianjurkan untuk memakai celak. Dianjurkannya lagi sebelum tidur, gitu. Karena celak tersebut akan memperkuat penglihatan kita. Wa yunbitus sya'ar, dan akan menumbuhkan bulu-bulu di sekitar mata. Akan tapi di saat seorang berpuasa, jumhur ulama mengatakan bahwa kalau ada seorang yang bercelak di saat berpuasa, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Itu jumhur ulama dari mulai madhab kita, kemudian madhab Imam Abu Hanifah. Akan tapi ada pendapat yang mengatakan itu akan membatalkan puasa kalau seandainya kita merasakan rasa di dalam tubuh kita. Kan hujahnya jumhur karena memang mata ini di dalam mazhab kita juga bukan
sesuatu bagian tubuh yang terbuka seperti mulut, hidung dan telinga gitu yang akan memasukkan bentuk sesuatu ke dalam anggota tubuh kita. Beliau cuma menyebutkan dua, Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Kemudian kita akan lanjut karena waktu yang mepet. Lanjut al-mufattarat al-ma'nawiyah. Artinya hal-hal sesuatu yang membatalkan puasa secara maknawi saja. Secara hukum fikih, orang tersebut ketika melakukan hal-hal yang akan kita sebutkan itu masih dianggap sah secara hukum fikih. Akan tapi hal tersebut akan menghilangkan pahala puasanya. Di sini disebutkan ada 5. Yang pertama adalah berdusta, yang kedua adalah ghibah atau menggunjing, yang ketiga adalah mengadu domba, yang keempat adalah melihat yang haram dengan syahwat, yang kelima adalah al-yaminul kadzibah, yaitu al-yaminul khamus, bisa juga disebut sumpah yang dusta. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah dusta. Bagi siapapun yang sedang berpuasa, hendaknya dia menjauhi dari hal-hal yang akan kita sebutkan 5 ini. Kenapa? Karena hal tersebut akan merugikan kita. Kita sudah capek untuk menahan lapar dan dahaga dan haus, akan tapi ternyata pahala yang kita nantikan ternyata hilang. Yang pertama adalah dusta. Dusta itu apa? Memberi kabar sesuatu kepada orang lain yang berbeda dengan kenyataannya. Dan dusta itu tergantung dari keyakinan orang yang mendustakannya. Jadi ketika seorang berbicara, mohon maaf, contohnya Al-Fakir mengungkapkan si fulan hari ini enggak puasa. Nah, ketika itu padahal menurut kami si fulan itu puasa. Itu adalah dusta. Dan dusta disebutkan di sini bisa menjadi dosa besar dan bisa menjadi dosa kecil. Dusta akan menjadi dosa besar itu di dalam 3 hal. Yang pertama, jika dusta tersebut mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, bagi siapapun, bagi orang-orang yang sudah melakukan dosa besar kepada Nabi Muhammad SAW berupa menisbatkan satu perkataan yang mana itu bukan perkataan beliau. Banyak ya sekarang di Indonesia mungkin ataupun di negeri-negeri lainnya yang mengatakan itu sebenarnya bukan hadis, tapi mereka menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW hadis yang bukan Nabi SAW sendiri katakan. Bahkan orang tersebut sudah diancam oleh Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, dia sudah punya tiket di neraka. Artinya sudah disiapkan kursi untuk dia. Itu naudzubillahi min dzalik. Seperti ulama-ulama, contohnya orang-orang soleh yang niatnya baik, mereka niatnya hanya untuk supaya orang lain mengamalkan satu ibadah, kan? Tapi mereka malah meletakkan hadis-hadis yang maudhu, itu tidak boleh, jelas menurut ulama mustalah dan menurut jumhur ulama. Kemudian contohnya juga seperti orang yang berjualan, disebutkan di dalam kitab, orang yang berjualan harisah, makanan orang Arab ya, harisah seperti bubur itu, bahwa mereka berkata suatu saat Nabi SAW itu mengadu kepada malaikat Jibril karena kelaparan. Kemudian malaikat Jibril memberi harisah sampai akhirnya Nabi memakan harisah. Nah, dari tersebut itu contoh, termasuk salah satu contoh yang meletakkan hadis maudhu itu haram hukumnya dan dianggap dengan dosa besar. Kemudian yang dianggap dosa besar juga mengatasnamakan kepada Nabi adalah bahwa dia bermimpi kepada Nabi, akan tapi sebenarnya dia tidak bermimpi kepada Nabi. Itu dosa besar. Kemudian yang kedua yang menjadi bohong itu menjadi sebab dosa besar adalah kepada orang-orang soleh, juga mengatasnamakan sesuatu yang bukan aslinya dari orang-orang soleh, kepada ulama, kepada kekasih-kekasih Allah,
dan kepada hamba-hamba Allah yang Allah cintai justru. Yang ketiga adalah dosa berbohong akan menjadi dosa besar. Artinya dosa besar itu ada ancamannya dari Allah ataupun dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah sebab dosa yang akan menimbulkan satu kemadorotan, baik madorotnya itu secara pribadi ataupun kepada secara umum bagi semua masyarakat. Sampai akhirnya ada di saat Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi diperlihatkan kepada satu kaum yang mengguntingi lidah-lidah mereka sampai akhirnya mereka pun dikembalikan lagi lidahnya, habis itu digunting lagi, dikembalikan lagi, digunting lagi. Nabi kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah umat yang selalu berbohong yang mengakibatkan orang lain mendapatkan madarat. Berbohong juga bisa menjadi satu kebolehan ya di saat berbohongan itu ada manfaatnya, yaitu di saat mungkin orang tersebut sedang mendamaikan dua kelompok bertikai, maka berbohong di hal tersebut itu satu kebolehan begitu. Yang kedua adalah ghibah atau menggunjing. Menggunjing itu adalah termasuk dosa yang sangat-sangat tersebar pada saat ini dimanapun, baik di media sosial ataupun di kenyataan. Tidak ada satu perkumpulan kecuali ya perkumpulan itu kadang menggunjing orang lain, bahkan mungkin sampai keseringannya kita malah tidak sadar bahwa itu termasuk menggunjing. Menggunjing itu apa? Menyebut satu kejelekan saudara kita muslim, yang mana kalau dia itu mendengar perkataan kita akan tidak senang dengan perkataan kita. Dan untuk agar supaya kita diampuni ketika sudah melakukan dosa menggibah itu ada 3 cara. Yang pertama adalah mendoakan orang yang sudah kita gibahin. Allahumma gfir li fulan contohnya. Ya Allah, ampuni dosa orang yang sudah aku gibah. Itu yang kedua. Jangan lupa harus kita tutup setiap majlis kita dengan doa seperti yang Nabi SAW sabdakan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Dawud di dalam kitab Adab. Kemudian yang ketiga, agar supaya dosa kita diampuni di saat menggunjing itu adalah kita sanjung orang yang sudah kita gibahin, yang sudah ada kita gunjingin. Kenapa? Karena hal tersebut akan seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sabdakan, bahwa kejelekan harus diikuti dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah mengadu domba. Mengadu domba ini adalah satu dosa yang besar karena akan menyebabkan orang lain saling tidak suka, saling membenci. Yaitu apa? Mengadu domba. Menukil satu perkataan orang lain agar supaya tujuannya adalah untuk memfitnah satu sama lain. Itu adalah dosa besar. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata an-namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat adalah melihat dengan sesuatu yang membangkitkan kepada syahwat. Kalau ada orang yang melihat kepada sesuatu selain lawan jenisnya, ajnabiyah, bukan yang mahramnya, maka itu jelas hukumnya haram. Akan tapi kalau kita melihat contohnya istri kita yang sudah menikah atau ibu kita dengan nauzubillah min dzalik ataupun saudari-saudari kita dengan mata syahwat, maka itu adalah hukumnya akan menghilangkan pahala kita. Kalau yang haram jelas menghilangkan, tidak ada perbedaan. Ini adalah yang halal, akan tapi kita melihatnya dengan syahwat. Karena itu akan menyebabkan kita untuk melakukan satu keharaman bagi
orang yang sedang melakukan berpuasa, yaitu berhubungan suami istri. Kemudian yang kelima yang disebutkan adalah al-yaminul kadzibah. Yaminul kadzibah itu adalah artinya sumpah dusta. Kita bersumpah atas nama Allah atau siapa ataupun Rasulnya, tapi dengan dusta. Nah, itu adalah akan menghilangkan pahala kita, atau disebut dengan al-yaminul ghamus. Kenapa di al-yaminul ghamus? Karena orang yang bersumpahnya itu adalah akan tenggelam di api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhi hal-hal yang kita sebutkan tadi, dan bisa kita simpulkan kemaksiatan-kemaksiatan apapun itu akan menjadikan pahala kita hilang di saat kita melakukannya. Bukan cuma 5 hal saja yang kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Sekian dari kami. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang kemakruhan-kemakruhan puasa dan kesunahan-kesunahan bagi orang yang berpuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.